أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu kita alaihi wa liyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala Hadratul muhtaramin yang saya hormati, saya khusus kepada Ketua DKM Pimpinan Masjid As-Salam Al-Kiram Ustaz Abdul Rahman Wahid Abdul Rahman Syafiq Allah Ta'ala bi'uluhi, semoga beliau sehat, barokah, telat dan sabar, dan bisa amanah membawa masyarakat bisa akan masuk surga semuanya. Amin. Yang saya tazimi para pengurus yang lain, saat hari ini yang selalu menjadi wasilah bagi saya untuk hadir di sini. Pak Jaya yang jauh-jauh dari Bandung ya. Ada masalah pemerintah semalam ya. Alhamdulillah bisa ikut nimbrung di pagi hari ini, dan para asatidz, para jamaah lain, ibu-ibu khusus yang setia hadir di majlis kajian subuh Ahad pagi. Mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan maghfirah, diberikan inayah, diberikan hidayah, diberikan hikmah. Kemudian kita istiqomah dan menjadi hamba Allah yang paling termasuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana biasa, mari kita bertabaruk istighfarnya wa barakatuh wa azzawatul mustajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil fura'ihi, para sahabat, para tabi'in, kemudian para salafus saleh, para ahli istihad, para mufassir, para ahli fikih, di antaranya adalah Syekh Muhammad Syafi'i
bisolihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkati ya buat mak bapak kita yang sudah jadi ahli kubur, mudah-mudahan diterangkan kubur mereka, diluaskan kubur mereka, dinaikkan derajat mereka setinggi-tingginya insya Allah karena kesolehan, ketaatan anak cucunya. Juga buat mak bapak kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, imannya makin naik, takwanya makin bertambah, ibadahnya makin bermutu, makin mulia, dan suatu saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Disertai juga buat anak-anak kita mudah-mudahan tumbuh sehat, cerdas, jadi anak yang soleh dan soleha, cucu yang soleh soleha, masa depan mereka baik, pekerjaan mereka baik, lingkungan mereka baik, keturunan mereka baik, dijauhkan segala musibah, diterakan segala hal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lana al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak ke masjid. Dompet sehat, dompet? Alhamdulillah. Dompetnya sehat, isinya kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pagi ini saya bisa ketemu dengan Pak Kiai Abdurrahman Sofyan Qori. Ya. Jadi kalau dia jadi imam rasanya nggak mau berhenti, enak ya, enak ya, enak. Saking enaknya melayang kita. Ya. Bacanya Masya Allah, Qori. Walaupun sabihis tapi enak ya. Ad-duha enak. Tadi ada dibaca sholawat juga, Masya Allah. Ingat kalau jemaah mau berangkat haji ya, dibacain Simtuduror ya. Nanti kalau Pak Pandi jadi berangkat hari kapan Pak? Hari Sabtu ya? Amin. Panggil Pak Kiai baca lepas jemaah dengan bacaan itu, subhanallah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan kajian dari kitab Nasaihul Ibad Imam Nawawi Al-Bantani ya. Saya baca terjemahan saja karena kita orang awam. Nanti kalau membaca naskah aslinya bisa merujuk kepada Pak Kiai kita Ustaz Abdurrahman Sofyan. Kajian kita tentang hikmah hadis Rasulullah SAW. Ini hadis yang kedua ya. Dari sulku baro'a wa sa'ilul ulama'a wa kharitul hukama'a. Artinya hadis ini dari Imam Tabrani diriwayatkan beliau yang diriwayatkan Abu Hanifah. Hendaklah kalian berkumpul bergaul dengan para pemimpin kubaro ya, orang punya kedudukan. Kalau dekat sama pemimpin enak, dekat sama pemimpin itu peluangnya banyak, peluang surga sama peluang ya. Kubaro diartikan di sini oleh Imam Nawawi sebagai para pemimpin ya. Kalau punya dekat sama pemimpin itu suka dapat bocoran lebih cepat ya. Artinya dapat orang dalam ya. Wasiat ulama dan bertanya kepada para ulama. Ini ada tren anti mazhab. Seolah-olah orang yang bermazhab itu baik Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali dianggap tidak ahlus sunnah, dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Padahal mereka itu para salafus soleh adalah ahli Al-Quran dan ahli hadis, ahli tafsir ya, yang hidup pada zaman
itu. Mereka lebih dekat dibanding para ahli tafsir modern mutakhir. Dan mereka semuanya merujuk kepada arwah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kita bermazhab adalah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Emangnya kita ngerti tafsir? Emangnya kita ngerti hadis? Emangnya kita ngerti alat-alatnya itu? Ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada ilmu bayan, orang kita tasik bahasa Arabnya putus-putus. Kemudian kita baca Al-Quran dan hadis kemudian memberikan fatwa. No way, ya, jauh daripada itu. Oleh karena itu kita ahli zikir itu dia adalah para ahli tafsir, ahli hadis, para fuqaha dan para ahli ijtihad. Makanya kita perlu bermazhab. Ya. Gak bisa kita ambil kesimpulan. Bahkan ahli ijtihad di bawah para mujtahid mutlak itu tidak bisa mengambil suatu fatwa hukum kalau nggak merujuk pada para ahli ijtihad mutlak. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Dari lisan-lisan mereka lah keluar namanya hikmah. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang hikmah. Ya. Dan yang ketiga wakhiratul hukama. Nah ini dia, mendekatkan diri kepada para ahli hikmah. Kalau kita mengartikan ahli hikmah itu gini, musibah datang kepada kita, kata Pak Sobari, nanti juga ada hikmahnya, gitu ya. Hikmahnya apa maksud dari hikmah itu? Dapat ibroh dan pelajaran dari suatu peristiwa yang menimpa kepada kita. Kadang-kadang hikmah itu datang cepat, kadang-kadang datangnya lama, perlu waktu. Ya, sabar. Kita kasih contoh gini, saya pernah mengumpamakan gini. Hikmah itu datang belakangan tentu. Seorang tukang, saya pernah cerita, seorang tukang tahu dari Parung. Tapi kalau tukang cabai dulu, tukang tahu ini siapa namanya? Pak Bean ya? Kinton. Ibu kenal Kinton nggak? Bu? Enggak ya? Ya berarti orang modern ya. Tukang tahu yang dari situ tuh. Mirip. Ya. Dorong, iya, betul. Kalau oncomnya kalau nggak salah Pak Bean, ya. Kalau asinannya Pak Buo. Kalau tukang kacangnya zaman itu Pak Sinan, ya. Boleh basah. Iya. Ya. Tukang tahu ini kalau dia berangkat bawaannya itu lewat pematak sawah. Kata orang pisahkan namanya galengan. Do you understand galengan? Yes. Miko lewat galengan baru sampai ke pinggir jalan. Kemudian dia naik kereta ke Kebayoran kemana. Saat itu dia ngejar kereta api. Saking ngejar kereta api karena jalan di galengan, maka jatuh. Tahu jatuh, remuk. Apa dia bilang? Siaplah hari ini saya mau ngejar kereta mau ke Parung, maksudnya mau jualan tahu ke Parung di kepala dia akan ramai, akan laku. Tapi ternyata datang musibah, dia jatuh di galengan, dia tahu jatuh hancur. Nah kemudian sejak kemudian dia dapat kabar berita bahwa kereta yang dia kejar itu tabrakan. Kemudian dia dapat hikmah, oh ternyata ini mengapa Allah membuat saya jatuh di galengan. Itu hikmah. Itu contoh salah satu hikmah. Ada Pak Supardi saking
jalan-jalan ngantuk, tidurlah di bawah pohon duren. Ya. Tidur di bawah pohon duren. Ya, saking ngantuknya nggak berasa. Kemudian ketika dia sedang enak-enaknya jatuh, sawo. Kenapa tidur di bawah pohon duren yang jatuh sawo? Karena di sawo itu dibawa sama kelelawar. Bahasa sini namanya kalong pakai ya. Kalong itu siang tidur malam ngayat. Jadi kalau orang bapak-bapak siang tidur malam ngayat sama dengan kalong. Kenapa jatuh di Pak Supandi? Karena sawahnya dibawa sama kalong. Kemudian Pak Supandi bilang, karena saking kagetnya, Masya Allah, astagfirullah, lagi enak tidur, diganggu sama kalong. Ya. Tapi kemudian dia sadar, nah saya kan tidur di bawah pohon duren. Untung yang jatuh andaikan yang jatuh duren, salah. Nah jadi hikmah itu kadang-kadang suka datang. Mama yu'tal hikmata fakon utiya khairan katsira. Orang yang telah diberikan hikmah itu, kalau dia dapat mampu mengambil sebuah hikmah dari sebuah peristiwa, maka sesungguhnya dia sudah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Kang Dede jauh-jauh dari mana Kang? Tasik ya? Ya udah Pak Ustaz. Tinggal di Pisangan, dia baru berasa sudah 10 tahun, 20 tahun tinggal di Pisangan. Untungnya saya tinggal di Pisangan. Lama, butuh waktu 20 tahun untuk sadar bahwa ternyata masyarakat Pisangan itu enak, orangnya welcome, polite. Do you understand polite? Wise, pokoknya enak lah, ya, selamat. Ya. Coba kalau saya tinggal di Cilincing misalnya, yang orangnya itu kasar misalnya, karena daerah panas gitu kan. Jadi hikmah itu bisa jadi datang belakangan. Nah, dalam ilmu agama Islam, di sini dibagi oleh Imam Nawawi Al-Baghdadi, ulama itu dibagi 3. Satu yang disebut dengan ulama, yaitu orang alim yang pengetahuannya luas tentang hukum-hukum Allah dan mereka tidak berhak memberikan petunjuk kecuali nasihat. Itu ulama, ya. Tapi ada ulama bener sekarang itu, ada ulama KW, ya. Ulama su artinya ulama yang apabila nah ini hati-hati, yang terbawa arus sehingga bikin fatwa-fatwa yang menguntungkan sepihak, misalnya menguntungkan, pokoknya yang berkaitan dengan kepentingan seseorang, kepentingan kelompok, kepentingan ulama, kepentingan perintah dia dekat, maka dia bikin fatwa yang mendukung itu, maka itu bagian dari ulama yang su misalnya. Ya. Tapi ada ulama yang memberikan fatwa kemudian dia tidak disuka, bahkan dihindari oleh mayoritas orang, maka tandanya katanya itu adalah ulama yang baik, ya. Ulama yang tidak, makin kesini makin dijauhi, makin tidak disukai, ya. Kemudian ada hukama, ya, orang yang mengetahui ma'rifat atas zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya begini, hukama adalah orang yang suka memberikan hikmah yang dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia bukan Rasul dan bukan Nabi, tetapi kaulnya membuat orang yang mendengar itu menjadi enak, menjadi tenang. Ya. Kita perlu, kata Rasulullah, dekat dengan para ahli hikmah. Ahli hikmah itu bisa jadi ustaz,
bisa jadi kiai, bisa jadi habaib, ya. Yang apabila kita duduk bersama mereka, dekat dengan mereka, itu maka kita akan menjadi orang yang baik. Duduk sama mereka, pikiran kita jadi tenang, hati kita jadi tenang. Itu adalah para ahli hikmah. Tapi sebaliknya kalau duduk dengan walaupun ulama kemudian habaib atau ustadz kiai, tapi pulang dari bertemu dia menjadi kasar, menjadi sarkas, menjadi buruk, maka itu bukan ahli hikmah. Karena ahli hikmah itu adalah orang yang terbimbing hatinya, maka lisannya juga terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis Rasulullah SAW saya sampaikan berikutnya. Sayati zamanun ala ummati kafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtadiyahumullah bisalasih baliyat. Nah ini dia. Kita dianjurkan untuk dekat dengan para ahli tafsir, ahli fikih, para ahli ulama, ahli agama, ya. Karena Rasulullah memprediksi nanti akan datang suatu zaman atas umatku, umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad bukan, Pak? Kata siapa? Bu, ibu umat Nabi Muhammad bukan? Iya, Pak, yakin. Yakin? Ya. Kita bisa mengaku umat Nabi Muhammad. Persoalan adalah apakah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umat. Itu yang penting. Ya. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi yang paling penting adalah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umat. Yang paling penting. Tapi sepanjang kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insyaallah jadi umat Nabi Muhammad. 80 tahun dia kafir, dia ingkar, dia menyembah patung, tapi kemudian di akhir hidupnya dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk menjadi umat Nabi Muhammad. Apalagi kita yang setiap hari berapa kali itu? Gitu enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur 2 kali, Bapak Dik. Iya. Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, Subuh berapa jumlahnya? Awal 9, betul. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah ketika apa? Sholat kan? Tasyahud. Zuhur tasyahud awal, tasyahud akhir. Asar juga begitu. Maghrib 2, Isya 2 kali 4 8 tambah 1 9. Alhamdulillah. Paling sedikit. Paling sedikit. Ya. Pernah saya sampaikan di forum ini juga, kalau ke umur kita mah minimal berapa? 40 rakaat. Ya. Udah belum? Insyaallah. Ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak itu. Repot baik bawaannya. Ya. 17 rakaat salat fardu, 12 rakaat rawatib qabliyah, ba'diyah, 11-nya 8 tahajud, 3 witir. Kita pelihara itu, insyaallah husnul khatimah. Ya. Saya teruskan. Jadi datang kepada umatku suatu zaman di mana mereka yafiruna menghindari minal ulama, daripada ulama, wal fuqaha dan ahli fikih. Fayabtadiyahumullah, maka Allah akan berikan ujian kepada mereka bisalasati dengan 3 hal. Baliyah, ujian. Ulaha yarfa'illahu barakah min kasbihim. Kalau kita nggak dekat sama
ulama, kita nggak dekat sama ahli fikih, maka apa ini? Yarfa'illahu barokah. Allah akan ngangkat keberkahan pada usaha kita di kasbi. Ya. Kalau dagang nggak laku-laku, deketin ulama. Insya Allah pulang dari rumah ulama disambut laku. Artinya apa? Kan memandang kiai itu barokah, ya. Memandang guru itu barokah. Kemudian mendengarkan nasihatnya juga barokah. Ya. Nanti sama ulama itu diberikan. Kamu kenapa enggak menyat apa ya? Kamu kenapa enggak menyat apa sih? Enggak maju. Ya. Nah nanti sama ulama itu diberikan. Ya diberikan misalnya apa ya? Sholawat atau diberikan zikir yang membuat kita itu terbuka pintu rezeki kita. Gitu. Ya. Nah, ya jangan lupa habis ke rumah ustaz, ke rumah ulama, ada yang di diteng-teng. Ya. Kata Pak Pardi, saya melihat Pak Jaya, ya, kata Pak Jaya, saya mau ke rumah Pak Kiai Abdurrahman Sofyan, ngapain dalam berkah? Kata Pak Jaya, kira-kira bawa apa ibu? Ya, ada singkong dong, singkong. Dengan ketulusan hati, dengan niat yang baik, tabaruk kepada Pak Kiai Abdurrahman Sofyan, Pak Jaya bawalah singkong ke rumah Pak Abdurrahman Sofyan. Ya. Kemudian ngobrol, belajar, minta nasihat, gitu. Tahu-tahu Pak Jaya pulang. Pak Kiai, non saya pengen pulang. Kan Pak Kiai, karena udah diberi singkong, kan gak enak ya? Ibu, Pak Kiai tanya sama bininya, Umi, itu Pak Kiai mau pulang, tadi dibawa singkong, pulang dia dibawain apa? Ya, itu ada durian, mak kita kemarin kasihlah durian. Masya Allah, alhamdulillah, datang bawa singkong, pulang bawa durian. Itu berkat ke rumah. Ikhlas ya. Pak Abdurrahman, besok lama-lama minta karena keterusan ikhlas. Kemudian Pak Pardi lihat, emang Pak Pardi orang disirikan dikit. Ya, Jaya ke rumah Pak Abdurrahman, bawa singkong, pulang bawa durian. Ya, gitu. Saya bagusan dikit kalimat. Ya, kata Pak Pardi sama istrinya, Neng, kita ke rumah Pak Abdurrahman. Itu Jaya kemarin bawa singkong, pulang bawa durian. Bawa apa Pak biar itu berkah? Bawain ayam bawain ayam. Siapa tahu pulang bawa kambing gitu. Kalau bikinnya gitu ya. Kata bininya, setuju Pak. Yuk kita ke Pak Abdurrahman. Siapa tahu kita bawain ayam, pulang bawa kambing. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah. Dan Pak Pardi ketemu di meja sampaian, dia pakai saya pengen tabaruk, alhamdulillah, saya pengen sholat. Dalam hati saya tahu dapat kambing, kan gitu kan? Iya. Lama ngobrol udah sehat, Pak Pardi izin pulang pakai, mohon izin udah lama sekali pengen pulang. Kata pakai Pak Abdurrahman, itu Pardi mau pulang, kita kasih apa ya? Ya, durian udah habis. Ya, kagak ada apa-apa. Itu ada singkong dari Pak Jaya. Halo? Pak Abdurrahman bilang, Pak Kiai bilang, ya udah kasih singkong aja. Maksudnya dapat kambing, pulang bawa singkong. Ya, enggak, itu guyon aja, tapi dekat sama ulama itu tentu banyak hikmahnya, banyak nasihat. Ya,
sabar. Emang dagang mah begitu, kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak, kan gitu kan Ibu? Iya. Jangan jealous, jangan cemburu sama orang yang laku. Dia laku hari ini, besok siapa tahu kita. Kayak gitu. Karena rezeki masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, coba ke Fatmawati. Apa itu? ITC Fatmawati ya. Itu dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 semuanya jualan handphone. Benar Bu? Laku nggak Pak? Ada rezeki nggak masing-masing? Udah begitu aja. Pasar Ciputat, pasar Cimanggis, tukang ayam, kelapa, sayur. Puluhan tahun saya lihat pedagang itu masih dagang. Berarti apa? Dapat rezeki dari Allah SWT. Itu kalau dekat sama ulama diberikan nasihat supaya itu udah dagang terus. Hari ini nggak laku, besok saya tahu laku, diberikan sabar, terus berusaha. Kata PKI, ambil hikmah dari perjalanan Siti Hajar. Bu, kenal Siti Hajar? Kenal? Ada juga Siti Saron yang juga ketoprak. Siti Hajar ini mah. Apakah dia merasa wanita paling menderita? Enggak. Bayangkan Pak, beliau itu adalah madunya Siti Sarah. Awal-awal Siti Sarah itu nerima dia ketika dikawinkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Tapi tahu-tahu beliau punya anak namanya Ismail. Siti Sarah yang tadinya biasa-biasa aja, ternyata Nabi Ibrahim makin sayang sama Siti Hajar. Tama-tama punya anak, beliau juga punya anak. Kemudian tentu istri yang punya anak lebih diperhatikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai dalam kitab Qasas Al-Anbiya Ibnu Katsir dikatakan sampai Siti Sarah bilang, kata orang misalnya, gua matiin loh. Begitu. Waduh. Siti Hajar sampai diancam mau dibunuh oleh Siti Sarah. Maka dibawa oleh Nabi Ibrahim kemana? Ke Mekah. Nggak ada rumah tuh. Bu, nggak ada rumah. Maka ibu sekarang udah punya rumah 2 lantai, alhamdulillah. Dapur ada, kamar mandi ada, ibu. Tempat tidur ada, ruang tamu ada, buat bocah ada. Kan begitu, buat tamu datang kan ada. Alhamdulillah. Bahkan Pak Jaya posnya 2, usaha 1. Ada yang punya sawah, ada yang punya kebun di mana, subhanallah. Kemudian apa? Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Habis melahirkan, punya anak, kemudian nggak punya rumah, kemudian nggak ditinggalin bekal, nggak ditinggalin uang samu, nggak tinggalin beras, nggak tinggalin sarden, nggak tinggalin susu sama gula. Kemudian pergi Nabi Ibrahim. Apa kata Siti Hajar? Wahai Ibrahim, manggil berapa kali? 2-3 kali. Katakan 2 kali. Ketiganya Nabi Ibrahim berjawab, apakah Allah yang menyuruhmu wahai Ibrahim? Kata Siti Hajar, iya Allah yang menyuruhku. Diam tuh ini. Ya. Karena dia yakin kalau Allah yang menyuruh Nabi Ibrahim pergi, maka Allah pasti akan menjaga. Gitu Bu. Kalau Bapak mau pergi, mau kemana Bang? Mau kemana Bang? Gak jawab. Apakah Allah yang menyuruhmu? Kata Pak Fadli, iya Nabi. Allah nyuruh mati. Allah nyuruh mati. Karena keyakinan Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Bu, menderita nggak perempuan seperti itu? Punya anak, punya bayi, nggak diopenin, ditinggal bahkan di tempat yang tandus, yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, anaknya nangis. Apakah Siti Hajar putus asa? Lah, dia sa'i itu bukan hari kecil. Sa'i itu adalah usaha. Dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Cukup sekali? Enggak, berapa kali? 7 kali. Sofa Marwah Sofa, terus sampai 7 kali. Kemudian apa? Langsung diterima? Tidak. Sampai 7 kali baru Allah berikan. Dia sabar, dia berusaha, dia sabar, dia tawakal, dia berdoa.
Apalagi besok kalau jadi berangkat, sekarang pakai itu antara Safa dan Marwah, doanya itu dalam ada digitalnya itu, doanya gini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doanya itu nanti di Marwah, di Safa, ya, ada bacaannya itu, ada digitalnya. Saya bertanya, kenapa doanya ini? Karena Allah yang membolak-balik hati manusia, masukkanlah hati ini kepada agama. Artinya apa? Siti Hajar itu nggak goyah, nggak putus asa. Bayinya nggak dicekek. Ya kan banyak orang sekarang baru lahir bayinya karena hasil lahir masukin got, alhamdulillah, masukin ke toilet, dibungkus, mana baru-baru ini ya? Ini pakai ya? Dibungkus, dimasukin ke tas ransel, mulut bayi ditutup pakai lakban. Makanya manusia kalau PA lebih dari setan, kalau taat lebih daripada malaikat. Tutup bayi baru lahir, di dekat mulutnya pakai lakban, dimasukin ransel, dibuang. Saya enggak. Siti Hajar malah cari bagaimana cara Ismail alaihissalam dapat air lari Safa Marwah sampai 7. Dia berusaha, dia berdoa, dia sabar 7 kali, Bu. Jadi kalau minta doa jangan cepat-cepat. Ya. Kita flashback lagi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan surah Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi Muhammad itu perintah sholat di Mekah, perintah sholat Jumat di Mekah, dan beliau sholat itu menghadap ke Palestina awalnya. Kemudian Rasulullah dalam kitab Tafsir katakan, ada yang mengatakan 1 tahun 9 bulan, 1 tahun 7 bulan, ada yang mengatakan 2 tahun. Rasulullah dalam takwa wajib bersama, Rasulullah itu mengangkat tangan menghadap wajah ke atas untuk minta kepada Allah supaya kiblat orang Islam pindah ke Masjidil Haram. Itu hampir 2 tahun, Pak, Bu, minta doa. Rasulullah kekasih Allah, maksud tidak ada dosa, tapi Allah berikan 2 tahun baru dikabul doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita makanya pengen doa kan pengen dulu baik. Ya udah doa kagak dikabulkan ini. Ya. Jadi nah itu hikmah juga, hikmah yang diambil dari peristiwa Siti Hajar di Makkah. Ya, dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia usaha. Gitu. Jadi kalau ada seorang istri ditinggal suami, Bu, kan kemungkinannya 2, Bu. Seorang istri tinggal suami itu 1, ditinggal meninggal dunia. Yang kedua, ya maksud saya itu. Ya. Jadi kemungkinan cuma 2, Bu. Ditinggal suami itu, kalau dia nggak meninggal dunia, ya dibawa sama orang. Ya. Nah, contoh dari Siti Hajar itu, apakah dia putus asa? Tidak. Bisa dagang, bisa kerja, bisa bikin lontong, bisa bikin nasi uduk, bisa enggak, dia tetap berusaha. Hikmah yang kita bisa ambil dari perjuangan Siti Hajar. Makanya saya kalau aneh orang lagi sa'i antara Safa Marwah, cengenges, tahu cengenges. Ya, berarti orang itu ketika umroh dia sudah mendalami perjuangan Siti Hajar yang kalau anaknya nggak dapat air meninggal dunia, dan kalau Nabi Ismail meninggal dunia itu tidak ada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dari Nabi Isa banyak Nabi sampai Nabi Isa, tapi kalau dari Nabi Ismail nggak ada Nabi. Terakhir langsung pada Nabi Muhammad gitu.
Bagaimana ibu-ibu anaknya nangis, nggak dapat makan, nggak dapat susu, nggak dapat air. Ini lagi sakit, ibu-ibu bercanda, ngobrol sama suaminya, ngobrol sama temannya, bukan zikir. Padahal ada satu lama kemarin saya lihat di TikTok itu doa yang kabul itu di mana? Di Bukit Sof. Ya. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ngajak Ustaz Abdurrahman Sofyan umroh, bawa jemaah salam. Iya. Jadi ada lagi sebetulnya kita perlu dekat kepada para ahli hikmah, para ahli hikam, orang-orang yang terdidik, terbina hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dari lisan mereka, dari nasihat mereka akan keluar fatwa-fatwa yang bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi sebagai kaul, ya, nasihat. Ya. Nanti kita terusin hari ini sampai sini dulu. Jangan segan. Kalau ketemu Ustaz Abdurrahman, ini Bu, tenang gak Bu? Tenang. Kalau punya utang ketemu beliau aja, Insya Allah tenang. Tenang, dibayar belum tentu. Gini, saya coba kasih gambaran bahwa sekarang ada kritik tajam terhadap pondok pesantren karena dianggapnya apa yang diajarkan oleh kiai, mereka anak santri kerja, anak santri membantu, tidak akan sebagai suatu bentuk feodalisme, penjajahan. Enggak begitu. Anak saya di sini pakai di Buya Ali di situ, Kausar. Itu dia senang banget datang ke rumah Pak Kiai. Saya bilang, kamu ngapain Pak Kiai? Bersihkan sampah, nyapu, ngepel. Ada jadwalnya tuh. Saya bilang, saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Pengen dapat barokah, keikhlasan ulama, keikhlasan guru, keikhlasan kiai membuat hidup kita menjadi lebih barokah. Ketaatan kepada guru, takzim kepada guru. Kemarin saya ketemu sama anggota DPRD dari Samarinda, anaknya meninggal dunia umur 45 itu. Dia itu pensiunan guru Pak Kiai. Di ujung rotan itu ada emas. Saya nggak ngerti apa maksud orang ini, Pak Ustaz. Di ujung rotan itu ada emas. Saya minta penjelasan. Anak dulu nggak bisa matematik, kalau nggak bisa di rotan, jebret kan gitu ya. Nggak hafal kali-kalian di rotan, nggak hafal ayat di rotan. Kukunya tajam, kukunya panjang di rotan, rambutnya gondrong di rotan, terlambat masuk kelas di rotan. Di ujung rotan itu ada emas. Artinya apa? Dengan ketakutan, dengan cambukan rotan itu, anak itu akan disiplin. Maka ketika disiplin, udah besar dia akan bisa survive, dia bisa kerja, dan dia bisa menghasilkan dan tanda kutip emas. Dan kita prihatin terhadap anak-anak muda sekarang. Ya Pak, halo. Dulu kita diprototin dulu, nunduk. Mana bukunya? Kita begini jepret. Sekarang Pak Pardi, mana buku? Jepret. Dulu saya dipukul sama Pak Pardi. Visum ke dokter, laporin ke polisi. Insya Allah Bapak ini masuk Promeo, bukan masuk surga. Iya, kata orang tua itu Pak, zaman Nabi namanya, di ujung rotan itu ada emas. Orang-orang yang berhasil dulu karena didikan orang tua kita keras. Sekarang bocah disentil, ditampar ya kemarin ya, gara-gara ngerokok gurunya
Ini ada lagi nih, ada anak murid naik tembok sekolah ya, Algram itu kayak naik tembok sekolah itu kira-kira bandel apa orang? Bandel. Dihukum, bapaknya datang ke sekolah mencak. Ini yang PA siapa sih namanya? Makin di sini ini dan maka hikmahnya makin jauh diangkat nih, diangkat keberkahan hidup karena kita tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan ahli tafsir, tidak dekat dengan para fuqaha. Strike menurut cara hidup berdasarkan caranya dia. Ya. Ini baru satu, nanti kita terusin karena udah 5:30. Ya. Yang kedua, wasannya itu yusallitullah ta'ala alaihim sultanan. Ya. Sulit ya, sulit hidupnya itu. Karena apa? Karena pemimpinnya yang zalim. Pemimpinnya yang zalim. Ya kita nggak tahu lah pakai ya. Kemarin ada Menteri Keuangan bilangnya nggak mau bayar bos. Sekarang pimpinan negara bilangnya beres saya yang tanggung. Dia kurang kompak. Ya. Makanya kalau ada pemimpin zalim yang salah siapa? Kita, ya, yang milih, iya, salah pilih, ya, masalah itu yang kemudian dan dunia libur iman. Nah nanti yang bahaya itu adalah keluar dari dunia tanpa iman. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Jadi hari ini adalah mari kita temukan hikmah. Hikmah itu datang bisa dari berbagai hal, termasuk dari musibah yang datang kepada kita. Ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Ya, kemarin yang terakhir lah. Kemarin saya berangkat umroh tanggal 18 Oktober. Saya pakai kereta api, pakai rute Jeddah Madinah. Saya sudah bayar satu orang 800.000. Alhamdulillah pas mau berangkat pesawatnya delay. Aduh, ini tiket saya 800.000 kali 27 orang 21.600.000 ya. Ya. Tapi apa? Itu seperti apa ya? Ini kadarnya begitu. Saudi Airlines pesawatnya delay. Ya, yang tadinya jam 9.10 kemudian menjadi jam 2-4 jam. Saya reschedule. Nggak bisa juga karena turun di Jeddah 19.45 keretanya pukul 21 nggak ke Bedak. Tahu ke Bedak nggak Bu? Apa sih Bedak itu? Nggak kejar, nggak kejar juga. Akhirnya sudah saya cancel. Itulah dalam hitung-hitungan itu ada lebihnya, tapi qadarullah. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya banyak ya. Jadi hikmah itu bisa datang butuh waktu, butuh sabaran, take time.